Seorang pimpinan sekaligus guru salah satu pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, didakwa melakukan tindakan asusila kepada 12 muridnya, hingga sebagian diantaranya hamil dan melahirkan. Kejahatan yang terjadi pada 2016 hingga 2021 ini menimpa korban yang kala itu berusia 13 hingga 16 tahun. Tercatat Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Suara Rana. Di video kali ini guys, aku bakal ngebacain sebuah artikel yang sangat menarik dan kalian harus banget mendengarkan ini sampai selesai. Artikel ini ditulis oleh Niha Alif dengan judul Biadab. Heri Wirawan layak dihukum kebiri, dicabut warga negaraannya dan dikirim ke Taliban. Entah apa yang merasuki sosok manusia bernama Heri Wirawan yang juga merupakan pimpinan pesantren bernama Tahfiz Al-Ikhlas di Bandung hingga tega memperkosa santriwatinya. Anak-anak dengan usia belia yang dikirim mondok dengan tujuan menimba ilmu agama ini justru jadi pelampiasan nafsu bejat sang pimpinan ponpes guys. Tidak hanya satu korban saja, tapi ada 12 santriwati dengan 9 anak yang dilahirkan hingga ada yang melahirkan sampai 2 kali guys. Bahkan orang yang tidak bersentuhan dengan ilmu agama saja hampir tidak pernah ya diberitakan melakukan kejahatan serupa. Sebelumnya di bulan September sudah ada kasus serupa. Ini guru dengan korban sebanyak 34 santriwati di wilayah Trenggalek guys. Bedanya perbuatan pelaku ini masih di tahap meraba-raba. Rupanya kasus ini pun juga diam-diam justru tumbuh subur ya di kalangan pesantren. Hal yang membuat kita miris saat banyaknya fenomena ngaji lewat sosial media. Pesantren yang diharapkan sebagai tempat yang bisa menjadi tempat pengajaran agar seorang anak bisa kuat secara agama, ini malah dijadikan sarang perbuatan zina. Bahkan lebih kejam ketimbang tempat PSK sekalipun guys. Bagaimana tidak? Berita terbaru ini menyebutkan kalau santriwati yang diperkosa hingga hamil dan memiliki anak ini juga diperlakukan sebagai budak. Mereka dipaksa dan diperkerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru. Ini sesuai berita dari Detik guys. Dana program Indonesia Pintar atau PIP milik korban pun juga diambil oleh pelaku dan sesuai keterangan dari saksi ya, ponpes ini mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas. Aksi bejat Heri ini tidak berhenti sampai di situ saja guys. Bayi hasil dari hubungan gelapnya ini juga dieksploitasi. Masih dari sumber berita Detik guys, fakta persidangan ini mengungkapkan bahwa anak yang dilahirkan para korban diakui sebagai anak yatim piatu. Astagfirullah. Dengan pengakuan tersebut guys, pelaku ini meminta dana sejumlah pihak sebagai bentuk sumbangan. Kalau sepintas ya, melihat wajah pelaku ini tidak ada tanda-tanda kenakalan guys. Mungkin inilah ya kenapa aksi bejatnya bisa tersimpan rapi hingga 5 tahun lamanya. Juga seperti kasus di Trenggalek di mana para korban ini dipaksa tutup mulut, maka kasus pemerkosaan anak seperti ini juga jarang bisa diketahui. Makanya guys, rata-rata korban ini mengalami trauma berat. Sebagai pimpinan pesantren, Heri pun juga memiliki kewenangan penuh hingga mungkin mengeluarkan ancaman ya bila ada pengurus atau guru yang melapor. Syukurlah berita terbaru ini menyebut kalau Kemenak sudah menyegel pesantren milik Heri dan mengembalikan para santriwati. Pesantren yang mengantongi izin dari Kemenkumham sejak tahun 2016 silam itu tidak memberikan jaminan kualitas pendidikan yang baik guys. Jelas ya. Justru sebaliknya, malah dijadikan alat meraup uang dan melampiaskan nafsu bejat. Rasanya hukum mati ini tidak cocok dikenakan pada pelaku pedofil dan juga mengeksploitasi bayi-bayi tidak berdosa ini. Justru peraturan pemerintah nomor 70 yang diterbitkan Jokowi pada pertengahan tahun 2020 silam ini lebih cocok diterapkan. Sesuai berita dari Media Tempo, pasal 1 ayat 2 ini mengatur hukum kebiri dengan memberikan zat kimia melalui menyuntikkan atau metode lainnya. Kebiri diberikan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pertubuhan dengannya atau yang lainnya guys. Sebagai pemimpin pesantren dan juga guru ya, Heri ini harusnya jadi bapak bagi santriwatinya, tapi malah melakukan kekerasan dan memaksa anak didiknya untuk melakukan hal itu hingga melahirkan anak. Ketimbang dihukum mati guys, hukuman kebiri ini lebih cocok dialamatkan kepadanya. Juga untuk memberi peringatan bagi guru, pimpinan atau pengurus yayasan dan pesantren agar tidak melecehkan santriwati lagi di masa mendatang.
Setelah itu Heri Wirawan ini juga harus mendapatkan hukuman yang pantas ya akibat dari perbuatan bejatnya selama bertahun-tahun itu. Rasanya hukuman seumur hidup pun masih terlalu ringan guys, kecuali hukuman ditambah dengan melakukan kerja paksa seumur hidup di Nusa Kambangan. Impas ya. Tapi agar hukuman tidak lagi dipandang sebelah mata dan dianggap main-main, maka sepatutnya Heri dicabut kewarganegaraannya dan dikirim ke Taliban. Aturan ini bisa dimulai diproses menjadi aturan baru guys, agar tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang. Bukannya di Taliban sudah sering mendengar berita pahit atas penyiksaan perempuan, pemerkosaan dan juga sebagainya. Mereka yang bersembunyi di balik tameng agama justru menjadikan ganja dan sabu-sabu sebagai sumber pendapatan. Cocok sekali ya dengan perilaku bejat Heri yang memperkosa dan juga memperbudak santriwatinya hingga mengeksploitasi bayi yang dilahirkan. Di samping itu guys, berita detik lainnya juga menyebut bahwa Heri ini melakukan perbuatan tidak bermoralnya di banyak tempat. Mulai dari Yayasan KS, kemudian Yayasan Pesantren TM, Pesantren MH, Basecamp Terdakwa, Apartemen TS, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, bahkan juga Hotel R. Berbagai tempat ini apakah mungkin dilakukan dan diatur pelaku seorang diri? Bisa jadi justru ada beberapa pihak yang terlibat dan bahkan ikut menikmati perbuatan tersebut guys. Polisi harus terus mendalami kasus ini ya, dan jangan berhenti di satu nama saja. Semoga MUI ini juga tidak membisu dengan kejadian ini, karena sebagai Majelis Ulama Indonesia sudah menjadi tanggung jawabnya mengedukasi para ulama termasuk pimpinan pesantren. Atau kalau tidak, sebaiknya MUI segera dibubarkan dan dibangun pesantren gratis dari pemerintah di tiap daerah yang pengelolaannya diatur di bawah Kemenak. Hal ini jauh lebih bermanfaat ketimbang menyantuni manusia bermoral fatwa halal haram ini. Apalagi guys, MUI sendiri ini juga kedapatan dijadikan tempat bernaung teroris kelas kakap ya, seperti Farid Ogbah. Anggaran fantastis untuk lembaga berkedok agama akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk menyantuni masyarakat. Sama seperti MPR yang keluar-keluar minta Sri Mulyani dipecat, padahal yang memotong anggaran ini adalah Menteri Bappenas. Coba kalau anggaran MPR disalurkan untuk bansos, berapa ratus ribu orang yang bisa menikmati. Terkait santriwati yang dikirim ke pesantren Heri ini, sejauh ini belum ada berita yang menguak asal-usul mereka guys. Masyarakat setempat menyebut kalau semua santriwati ini berasal dari luar kota yang artinya jauh dari keluarga. Bisa jadi keluarga korban ini kesulitan secara finansial ya untuk menyekolahkan anaknya sehingga memilih pesantren milik Heri ini. Mungkin juga ada iming-iming sekolah dan akomodasi gratis hingga keluarga korban pun menjadi tergiur guys. Bisa juga ada calo di lapangan yang membantu niat bejat Heri ini. Melihat pengakuan korban yang dijadikan polwan dan sebagainya, pelaku rupanya sangat handal memberikan janji palsu guys. Belum lagi kalau dikaitkan dengan janji surga dan ancaman neraka, maka aksi ini berlangsung hingga 5 tahun lamanya. Akhirnya penegak hukum dan pemerintah pun juga harus kembali memikirkan hukuman terberat yang bisa dilakukan guys. Sesuai saran artikel ini, yang paling tepat adalah hukuman kebiri, cabut kewarganegaraannya dan kirim ke Taliban biar jadi budak mujahid yang tidak kalah bejat dari dirinya. Begitulah kura-kura. Gimana guys menurut kalian? Kalian bisa banget nulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rana kali ini. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi ini bukan hanya masalah kejahatan saja, bukan hanya tindak pidana, tapi ini merupakan kejahatan kemanusiaan, kejahatan serius yang harus kita tindak bersama, kita kemudian upayakan bersama dengan tentu saja tidak hanya melihat pada aspek hukumnya saja, tapi juga tadi pemulihan keseluruhan, terutama korban-korban ini. Korban itu rata-rata usianya 14-17 tahun.